Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Ibu Iza Asifa SE MSc selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pengantar, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Audi Delanita Wijaya, perwakilan dari kelompok 3, akan memimpin acara presentasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk membahas materi tentang analisis penentuan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari 1. Mahfudz Ainul Yakin, 2. Monalisa Rizky Wardani, 3. Diva Fauza Kusnanda, 4. Audi Delanita Wijaya, 5. Cahya Novita, 6. Yuni Maharani. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Bab 4. Keseimbangan ekonomi dua sektor. Pengertiannya, perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam perekonomian tidak terdapat pemerintah, berarti dalam perekonomian itu tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ciri-ciri perekonomian dua sektor yaitu 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Kecondongan mengkonsumsi ada dua, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Kecondongan mengkonsumsi marginal rumusnya MPC sama dengan delta C per delta YD. Delta C sendiri artinya pertambahan konsumsi, sedangkan delta YD sama dengan pendapatan disposable. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata rumusnya APC sama dengan C per YD. C sama dengan perbandingan di antara tingkat konsumsi, dan YD sama dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Kecondongan menabung. Kecondongan menabung sendiri juga ada dua, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung marginal rumusnya MPS sama dengan delta S per delta YD. Delta S yaitu perbandingan di antara pertambahan tabungan, dan delta YD artinya pendapatan disposable. Kecondongan menabung rata-rata rumusnya APS sama dengan S per YD.
S sama dengan perbandingan di antara tabungan, sedangkan YD sama dengan pendapatan YD sama dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Faktor pengaruh tingkat konsumsi dan tabungan. Yang pertama, kekayaan yang terkumpul. Orang yang memiliki kekayaan biasanya sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak, maka lebih besar bagian dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi di masa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan atau kekayaan, mereka akan lebih bertekad untuk menabung untuk memperoleh kekayaan yang lebih banyak di masa yang akan datang. Yang kedua, suku bunga. Rumah tangga akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabungan akan diperoleh. Pada suku bunga yang rendah, orang tidak begitu suka membuat tabungan karena mereka merasa lebih baik melakukan pengeluaran konsumsi daripada menabung. Yang ketiga, sikap berhemat. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebihan dan lebih mementingkan tabungan. Dalam masyarakat seperti itu, APC dan MPC-nya adalah lebih rendah. Tetapi ada pula masyarakat yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi, yang berarti APC dan MPC-nya adalah tinggi. Yang keempat, keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Mereka mempunyai kecenderungan berbelanja lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Tetapi dalam keadaan kegiatan perekonomian yang lambat perkembangannya, tingkat pengangguran menunjukkan tendensi meningkat dan sikap masyarakat dalam menggunakan uang dan pendapatannya menjadi makin berhati-hati. Yang kelima, distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Maka mereka dapat menciptakan tabungan yang banyak. Segolongan besar penduduk mempunyai pendapatan yang hanya cukup membiayai konsumsinya dan tabungannya adalah kecil. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang, tingkat tabungannya relatif sedikit karena mereka mempunyai kecondongan mengkonsumsi yang tinggi. Yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Apabila pendapatan dari pensiun besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk melakukan tabungan yang banyak pada masa bekerja dan ini menaikkan tingkat konsumsi. Sebaliknya, apabila pendapatan pensiun sebagai jaminan hidup di hari tua sangat tidak mencukupi, masyarakat cenderung akan menabung lebih banyak ketika mereka bekerja. Investasi atau penanaman modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersedia dalam perekonomian. Faktor penentu tingkat investasi meliputi 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, 2. Suku bunga, 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, 4. Kemajuan teknologi, 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, dan ke-6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.
Oke, saya Diva Fauza Kusnanda, NIM 2021-12056. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai efisiensi investasi marginal, cara untuk menentukan tingkat keseimbangan perekonomian negara, perubahan keseimbangan dan multiplier, dan cara menentukan besarnya multiplier. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu efisiensi investasi marginal. Berdasarkan kepada jumlah modal yang akan ditanam dan tingkat pengembalian modal yang diramalkan akan diperoleh, analisis makroekonomi membentuk suatu kurva. Apabila suatu suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, maka investasi yang direncanakan tidak menguntungkan. Penentu utama investasi adalah suku bunga dan tingkat pengembalian modal atau prospek keuntungan, dan di samping itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi investasi, yaitu yang pertama, ramalan mengenai ekonomi di masa depan. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah keuntungan perusahaan. Lalu saya akan lanjut untuk membahas cara untuk menentukan tingkat keseimbangan perekonomian negara. Poin pertama, dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat dan kesamaan di antara investasi dan tabungan. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Kemudian kita lanjut, perubahan keseimbangan dan multiplier. Dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian, dua sektor, perubahan tersebut terutama disebabkan karena perubahan dalam investasi. Dalam perekonomian lebih kompleks, yaitu terdiri dari 3 atau 4 sektor, lebih banyak lagi faktor yang akan memindahkan pengeluaran agregat dari keseimbangan yang asal dan seterusnya, menimbulkan faktor perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi negara. Faktor perubahan keseimbangannya yaitu, yang pertama adalah perubahan pajak, yang kedua adalah perubahan pengeluaran pemerintah, dan yang ketiga adalah perubahan ekspor dan impor. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Terlebih dahulu, dengan menggunakan grafik akan diterangkan berlakunya proses multiplier. Seterusnya, untuk menunjukkan sampai di mana pendapatan nasional akan berubah sebagai akibat dari perubahan sejumlah pengeluaran agregat, suatu contoh angka mengenai multiplier akan diterangkan. Yang pembahasan terakhir kita adalah yaitu menentukan besarnya multiplier. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Misal, apabila pendapatan nasional mengalami pertambahan sebesar 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang pada mulanya berlaku, maka nilai multipliernya adalah 4. Untuk menentukan besarnya nilai multiplier dapat menggunakan rumus delta Y sama dengan 1/1 min MCS kali delta E, atau kita bisa menggunakan rumus lain yaitu delta Y sama dengan 1/MPS kali delta E. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Audi Delanita Wijaya tentang keseimbangan ekonomi 3 sektor. Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan
dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Dalam ekonomi 3 sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, ekonomi 3 sektor dinamakan juga ekonomi tertutup. Selanjutnya adalah aliran pendapatan dan pengeluaran. Terdapat 3 jenis aliran. Yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah, yang merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Selanjutnya, ada ciri-ciri aliran pendapatan dan pengeluaran. Terdapat 4 aliran. Yang pertama adalah pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa. Yang keempat, pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan, yaitu membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Jenis-jenis pajak. Jadi, dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah perlu mencari dana. Dan dana ini diperoleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan. Secara garis besar, jenis pajak dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Jadi, setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Yang kedua, pajak tak langsung. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Dari penggolongan 2 jenis pajak ada bentuk-bentuk pajak pendapatan yang lain. Yang pertama yaitu pajak regresif, yang kedua pajak proporsional, yang ketiga pajak progresif. Yang pertama, pajak regresif. Sistem pajak yang persentase pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan, semakin kecil persentase pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Pajak proporsional yang kedua. Presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dalam sistem ini tidak dibedakan antara penduduk yang kaya atau yang miskin di antara perusahaan yang besar dan perusahaan kecil. Yang ketiga, pajak progresif.
adalah sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatannya semakin meningkat. Pengeluaran pemerintah dan faktor-faktor penentunya. Pengeluaran pemerintah dapat diartikan adalah untuk biaya administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Faktor penentu-penentu pengeluaran pemerintah yaitu ada 3. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak diterima. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima adalah salah satu faktor yang penting untuk menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran berbelanja, pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, semakin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Tujuan dari ini adalah kegiatan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Yang ketiga, yaitu pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan yang penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Multiplier dalam perekonomian 3 sektor. Untuk melihat mengenai multiplier dalam perekonomian 3 sektor, ada 2 analisis. Yang pertama, analisis menggunakan contoh angka dan analisis secara aljabar. Multiplier dalam angka. Perhitungan nilai multiplier akan diterangkan permisalan-permisalan 3. Yang pertama yaitu fungsi konsumsi adalah C sama dengan A plus BY. Yang kedua, 2 bentuk sistem pajak yang akan digunakan. Dalam contoh yang pertama, pajaknya adalah pajak tetap, yaitu T sama dengan TX. Sedangkan dalam contoh kedua, pajaknya adalah pajak proporsional, yaitu T sama dengan TY. Yang ketiga, fungsi investasi yang asal adalah I dan fungsi pengeluaran pemerintah yang asal adalah G. Multiplier investasi. Untuk menghitung nilai multiplier investasi, dimisalkan nilai investasi bertambah dari I menjadi I1 dan besar pertambahannya adalah delta I. Yang pertama, sistem pajak tetap. Dalam perekonomian bersistem pajak tetap, keseimbangan pendapatan nasional yang asal adalah Y sama dengan 1 min 1 min B dikali A min BTA plus I plus G. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Sebelum ada kenaikan investasi, tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian adalah Y sama dengan 1 min dibagi 1 min B plus BT dikali A plus I plus G. Multiplier pengeluaran pemerintah. Pada tahap pertama, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Sebagai akibat dari keadaan ini, nilai multiplier dalam perubahan investasi adalah sama dengan multiplier dari perubahan pengeluaran pemerintah. Apabila dimisalkan pajak mengalami kenaikan sebesar delta T, maka pendapatan disposable akan turun sebagai delta YD sama dengan delta T. Seterusnya konsumsi atau pengeluaran agregat akan turun sebanyak delta C sama dengan delta AE sama dengan MPC kali delta T. Masalah-masalah ekonomi dalam kebijakan fiskal. Dalam suatu perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri, ada 2 masalah makroekonomi yang utama, yaitu pengangguran dan inflasi. Kebijakan fiskal. Dalam pelaksanaannya, kedua alat kebijakan fiskal diskresioner tersebut dapat digunakan secara tersendiri atau merupakan gabungan daripada kedua-duanya. Maka, pada hakikatnya kebijakan fiskal diskresioner dibedakan di dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah, yang kedua membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak, yang ketiga secara serentak membuat perubahan dan pengeluaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak. Nah, selanjutnya saya Yuni Maharani akan
akan menerangkan bab 6, yakni keseimbangan perekonomian terbuka. Dapat disebut juga dengan perekonomian 4 sektor, yakni suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan menjadi 4 golongan, yakni rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Aliran yang terdapat dalam perekonomian terbuka tentu berbeda dengan perekonomian 3 sektor, karena dia melakukan perdagangan luar negeri sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dan impor akan mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku. Nah, aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran pertama. Nah, kalau aliran kedua itu pendapatan ini dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan, namun belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Yang pertama, selera konsumen untuk barang-barang yang diproduksi di dalam dan di luar negeri. Yang kedua, ada harga barang-barang. Yang ketiga, nilai tukar atau kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli sejumlah mata uang asing. Yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Yang kelima, biaya membawa barang dari suatu negara ke negara lain. Yang keenam, kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian terbuka. Nah, syarat ini akan menerangkan dua hal, yakni efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Syarat yang pertama yakni penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam setiap perekonomian, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat atau AS sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional itu dapat tercapai apabila Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah kurung buka X dikurangi dengan M kurung tutup. Syarat yang kedua yakni suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasionalnya dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dengan keadaan I ditambah dengan G ditambah dengan X sama dengan S ditambah T ditambah M. Dengan keterangan C merupakan pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang diimpor. I merupakan investasi swasta, G merupakan pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah pengeluaran ke atas impor. Nah, selanjutnya multiplier perekonomian terbuka. Multiplier adalah nisbah pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Untuk menentukan formula multiplier dari perekonomian terbuka, perlu dibuat adanya beberapa pemisahan mengenai fungsi konsumsi, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, dan pajak. Dalam perekonomian terbuka, multipliernya akan selalu lebih kecil dari multiplier dalam ekonomi 3 sektor. Perbedaan ini disebabkan karena adanya analisis mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Itu dimisalkan impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Dan berarti dengan adanya impor, tingkat bocoran menjadi semakin besar dan mengurangi tingkat pertambahan pengeluaran agregat. Oleh sebab itu, multiplier menjadi semakin kecil apabila dibandingkan dengan multiplier dalam perekonomian tertutup. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada perkataan atau penjelasan dari kelompok kami yang belum jelas. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui forum diskusi. Selanjutnya, saya akan menutup sesi presentasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.